Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi di sini. Apa kabar sobat semua? Saya harapkan sobat terhindar dari segala macam penyakit ya yang sekarang ini sedang merebak, yaitu corona. Nah, pada kesempatan ini sobat semua, saya ingin menginformasikan kepada sobat semua bagaimana cara tepat mengkonversi pupuk, baik itu dari pupuk tunggal ke pupuk majemuk atau dari pupuk majemuk ke pupuk tunggal. Nah, kenapa ini saya berikan sobat? Karena pada saat ini akan digalakkan kembali rekomendasi pemupukan. Ya, rekomendasi pemupukan ini adalah digalakkan kembali karena disinyalir subsidi itu tidak dikurangi, tetapi kenapa kok di lapangan selalu kurang. Nah, ini adalah bisa memberikan informasi kepada sobat semua ketika sobat semua ingin mengganti pupuk rekomendasi yang dari tunggal ke majemuk ataupun dari majemuk ke tunggal. Nah, seperti apa? Ayo kita lihat. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk yang pertama, langsung saja kita mempraktekannya bagaimana mengonversi pupuk majemuk ke pupuk tunggal. Apabila kita memiliki Ponska sebanyak 400 gram, pertanyaannya adalah, di dalam 400 gram Ponska itu berapa kilo terkandung urea, berapa kilo SP36 dan berapa kilo KCl. Caranya adalah kita harus mencari bahan aktif dari Ponska yang sebanyak 400 gram tadi. Ponska mempunyai kandungan NPK 15-15-15, walaupun di dalam Ponska itu ada sulfur sebanyak 10%. Tapi kali ini kita akan membahas khusus untuk NPK-nya saja. Di dalam Ponska 400 kilo terdapat 15% bahan aktif NH4 ya. Jadi kita kalikan 400 kali 15% sama dengan 60 kilo NH4. Bagaimana dengan P? Sama, P juga 15%, 400 kali 15% sama dengan 60 kilo P2O5. Sementara K ya, kita K juga sama, yaitu 400 kali 15% sama dengan 60 kilo K2O. Jadi masing-masing NPK-nya karena sama-sama 15%, maka di situ terdapat masing-masing 60 kilo bahan aktif NPK. Kemudian berapa kilo urea yang terdapat di dalam 400 kilo Ponska tadi? Caranya adalah 60 kilo N4 dikalikan 100 per 46%, karena urea adalah 46%. Jadi persennya di sini adalah dibalik 100 per 46 sama dengan 130 kilo urea. Demikian juga untuk SP36, 60 kilo P2O5 dikali 100 per 36, karena SP36 itu adalah 36% kandungannya. Itu sama dengan 166,7 kilo SP36. Demikian juga untuk KCl, 60 kilo K2O dikalikan 100 per 60, karena KCl adalah 60%, maka totalnya adalah 100 kilo KCl. Jadi di dalam 400 kilogram Ponska itu terdapat 130,4 kilo urea, 166,7 kilo SP36 dan 100 kilo KCl. Jadi demikian tadi, itu adalah informasi bagaimana mengkonversi pupuk majemuk ke pupuk tunggal. Jadi kita hitung dulu bahan aktifnya berapa, setelah ketemu bahan aktif kita konversikan ke pupuk tunggal. Apakah itu ke urea, ke SP36 ataupun ke KCl. Yang kedua, saya akan menginformasikan bagaimana cara mengkonversi pupuk tunggal ke pupuk majemuk. Seperti apa? Ayo. Ketika kita mendapatkan dosis rekomendasi untuk pemupukan padi misalkan berdasarkan PUTS, itu direkomendasikan bahwa lahan tersebut dibutuhkan urea 300 kilo, SP36 100 kilo, dan KCl 75 kilo. Maka pertanyaannya adalah, berapa kilokah Ponska itu dibutuhkan untuk menggantikan pupuk tunggal tersebut? Dan berapa tambahan-tambahan pupuknya sehingga tidak mengurangi dosis dari pemupukan
ketika kita akan menggantikannya dengan Ponska. Kita akan menghitung bahan aktif yang ada di 300 kilo urea. Caranya adalah 300 dikalikan dengan 46% sama dengan 138 kilo NH4. Kemudian di dalam 100 kilo SP36, itu 100 dikali 36% sama dengan 36 kilo P2O5. Kemudian di dalam 75 kilo KCl, itu terdapat 45 kilo K2O. Jadi ini adalah bahan aktif di masing-masing bahan kita. Maka teman-teman, kita harus memilih mana bahan aktif yang paling rendah untuk menentukan dosis Ponska. Ya, ini yang paling rendah itu adalah 36 kilo P2O5. Nah, kemudian kita menghitung dosis Ponskanya berapa. Ponska kita ketahui adalah 15, 15, 15, yaitu NPK-nya 15, P-nya 15, dan K-nya 15. Sementara tadi kita ingin menghitung kebutuhan Ponska untuk 36 kilo P2O5. Jadi 36 dikalikan 100 per 15. Jadi 15% itu dibalik menjadi 100 per 15. Sehingga keluar angka 240 kilo Ponska. Jadi kita memerlukan untuk Ponska itu adalah sekitar 240 kilo. Nah, kebutuhan kita tadi adalah 138 kilo NH4, 36 kilo P2O5, dan 45 kilo K2O. Ini adalah kebutuhan kita. Di dalam 240 kilo Ponska itu terdapat 36 kilo N4, 36 kilo P2O5, dan 36 kilo K2O. Untuk nitrogen kurang 102 kilo N4, sementara untuk fosfornya itu imbang ya, dan untuk kaliumnya itu kurang 9 kilo. Nah, kemudian kita hitung kekurangannya. 102 dikali 100 per 46 sama dengan 221,7 kilo urea. Dan kemudian untuk KCl kita hitung 9 kali 100 per 60 sama dengan 15 kilo KCl. Jadi kita membutuhkan 240 kilo Ponska, 221,7 kilo urea, dan 15 kilo KCl. Sekali lagi untuk contoh dosis rekomendasi pupuk urea 300 kilo, SP36 100 kilo, dan KCl 75 kilo itu bisa digantikan dengan 240 kilo Ponska, 221,7 kilo urea, dan 15 kilo KCl. Jadi saya akan ulangi bagaimana cara mengonversi pupuk tunggal ke pupuk majemuk. Caranya adalah yang pertama itu adalah hitung bahan aktifnya. Terus kemudian yang kedua, setelah diketahui bahan aktifnya, pilih bahan aktif yang terendah untuk menghitung dosis pupuk majemuknya. Kemudian setelah diketahui, maka dengan pupuk yang sama, yaitu Ponska yang sudah diketahui jumlahnya tadi, ya, maka kita bisa melihat di situ juga tersedia dalam jumlah yang sama untuk bahan-bahan yang nilainya dari yang terkecil tadi. Misalkan dalam contoh kasus kita tadi adalah yang terendah adalah fosfor ya, sebanyak 36. Oleh karena itu semuanya itu antara nitrogen, fosfor, dan kalium itu sama-sama ada di situ adalah 36 kilo ya. Oleh karena itu kita tinggal menghitung sisanya. Nitrogen sisanya berapa, kalium sisanya berapa, kita hitung, maka ketemulah hasil yang kita harapkan. Ya, itu tadi adalah cara mengonversi pupuk tunggal ke pupuk majemuk. Jadi kebanyakan rekomendasi pupuk yang didasarkan kepada PUTK, PUTS itu adalah berdasarkan pupuk tunggal ya. Itu tadi adalah cara bagaimana ketika yang tersedia di lapangan itu adalah pupuk majemuk, utamanya Ponska. Nah, nanti untuk pupuk-pupuk yang lain teman-teman itu bisa melihat prosentase dari masing-masing ya. Sebagai contoh, pupuk pelangi itu mempunyai
rumus kimia 20-10-10. Nah, seperti itu teman-teman tinggal mengkonversikan sesuai dengan prosentase pupuk yang memang teman-teman ingin hitung. Jadi, informasi ini bisa digunakan juga bukan hanya untuk tanaman pangan, tetapi untuk tanaman perkebunan, sawit, dan lain sebagainya itu bisa. Caranya adalah sama seperti ini. Bagaimana? Mudah kan? Ya, demikian tadi informasi sederhana yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman semua. Audio Jungle. Audio Jungle.